Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, Mr. Apri is here. I hope all of you are fine today and ready to learn English again. Welcome back with Mr. Apri. Selamat datang kembali dengan Mr. Apri di pembelajaran bahasa Inggris online. Di video pembelajaran hari ini, kami akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu masih seputar New Concept L.G. Alexander Chapter 5, Bab 5, No Wrong Number. Bukan salah nomor. Oke, to the point directly, langsung pada intinya, let's check it out. Listen and repeat, dengarkan dan ulangi. No wrong numbers. Mr. James Scott has a garage in Silbury, and now he has just bought another garage in Pinehurst. Pinehurst is only 5 miles from Silbury, but Mr. Scott cannot get a telephone for his new garage, so he has just bought 12 pigeons. Yesterday, a pigeon carried the first message from Pinehurst to Silbury. The bird covered the distance in 3 minutes. Up to now, Mr. Scott has sent a great many requests for spare parts and other urgent messages from one garage to the other. In this way, he has begun his own private telephone service. Baiklah, saya akan membaca dan menerjemahkan kalimat demi kalimat. Silakan kalian perhatikan, dan setelah itu silakan kalian baca sendiri dan terjemahkan kalimat demi kalimat. No wrong numbers, bukan nomor yang salah. Mr. James Scott has a garage in Silbury. Tuan James Scott mempunyai sebuah bengkel di Silbury. And now he has just bought another garage in Pinehurst. Dan sekarang dia baru saja membeli sebuah bengkel yang lain di Pinehurst. Pinehurst is only 5 miles from Silbury. Pinehurst hanya 5 mil dari Silbury. But Mr. Scott cannot get a telephone for his new garage. Tetapi Tuan Scott tidak dapat mendapatkan sebuah telepon untuk bengkel barunya. So he has just bought 12 pigeons. Jadi dia baru saja membeli 12 burung merpati. Yesterday, a pigeon carried the first message from Pinehurst to Silbury. Kemarin, seekor merpati membawa pesan pertama dari Pinehurst ke Silbury. The bird covered the distance in 3 minutes. Burung itu menempuh jarak dalam 3 menit. Up to now, sampai sekarang, Mr. Scott has sent a great many requests. Tuan Scott telah mengirim sejumlah besar permintaan for spare parts untuk suku cadang and other urgent messages from one garage to the other, dan pesan mendesak yang lain dari satu bengkel ke yang lainnya. In this way, dalam cara ini, he has begun his own private telephone service. Dia telah memulai layanan telepon pribadi miliknya sendiri. Oke, silakan kalian baca ulang dan terjemahkan kalimat demi kalimat. Saya lanjutkan pembelajaran kita ke vocabulary. Listen and repeat. Know, mengetahui. Now, sekarang. Mail, surat. Meal, makanan. Mile, mil. New, mengetahui. New, baru. Only, just, hanya. Message, pesan. Cover, menempuh, sampul. Send, mengirim. Deliver, mengirim. Urgent, mendesak. Spare part, suku cadang. Oke, grammar review di kesempatan hari ini saya hanya akan mengulang pembelajaran tentang simple past tense dan present perfect tense. Simple past tense yaitu tenses yang digunakan untuk menyatakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan
di waktu tertentu di masa lampau. I came here yesterday. Saya datang ke sini kemarin. Came verb 2. She went to Jakarta last week. Dia pergi ke Jakarta pekan lalu atau minggu lalu. Went verb 2 dari go. They watched a movie last night. Mereka menonton sebuah film tadi malam. You called him 2 days ago. Kamu memanggil dia atau menelpon dia 2 hari yang lalu. Di situ terlihat jelas bahwa simple past tense menggunakan verb 2. Yang pertama ada came, went, watched, called, dan menggunakan keterangan waktu seperti yang berwarna tebal. Yesterday, kemarin, last week, pekan lalu, last night, tadi malam, 2 days ago, 2 hari yang lalu. Aktivitas itu dimulai dan selesai di masa lampau. Kemudian present perfect tense yaitu tenses yang digunakan untuk menyatakan aktivitas yang dilakukan di waktu tak tentu dan still brings the effect, masih membawa efek di masa sekarang. Contoh, I have lived here for 20 years. Saya telah tinggal di sini selama 20 tahun. He has studied English for 3 months. Dia telah belajar bahasa Inggris selama 3 bulan. They have played basketball since 8 o'clock. Mereka telah bermain bola basket sejak jam 8. We have arrived here since 6 o'clock. Kita telah sampai di sini sejak jam 6. Present perfect tense di situ menggunakan have, has diikuti verb 3. Have atau has bermakna sudah atau telah. Dan keterangan waktu yang sering digunakan di situ yaitu ada for dan since. For untuk durasi, menyatakan durasi, for 20 years, selama 20 tahun. Tetapi since digunakan untuk menunjukkan permulaan. Jadi perbedaan antara tense simple past tense dan present perfect tense. Jika simple past tense, keterangan waktunya menggunakan kata yesterday, last, dan go, sementara present perfect tense menggunakan for, bla bla bla, and since, bla bla bla. Oke, demikian untuk pembelajaran di hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Meskipun pembelajaran ini sangat-sangat sederhana, tetapi saya memegang prinsip bahwa meskipun sederhana, meskipun hal yang kecil, tetapi itu bisa memberikan manfaat bagi semuanya. Jadi saya hanya melakukan bersharing hal-hal yang kecil yang saya ketahui dan mudah-mudahan bisa menjadi manfaat, memberikan manfaat kepada kalian semua dan juga memberikan manfaat kepada kami. Oke, practice make perfect. Praktek membuat sempurna. Semakin banyak praktek, semakin bagus bahasa Inggris kalian. And the last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.